Hmm. Shalom adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Suaranya. Kayaknya mic-nya belum Halo. Kita dibuka, di open mic-nya dulu. Halo. Yang kameranya. Salam. Dulu jadi adik-adik ada yang baru mungkin. Oke. Ya. Dari mana ini? Oke. Adik-adik, suara kakak-kakak kedengaran? Adik-adik bisa dengar? Dengar. Oke, tadi sampai mana kira-kira tadi, ayo? Ayo, ada yang bisa bantu jawab tadi sampai mana ya tadi kakak ngomongnya? Kakak tadi lupa. Shalom. Oh. Oke. Shalom. Nah, kita sapa lagi ya. Shalom semuanya. Good. Semangat betul ya. Oke, adik-adik, ini kakak juga mau kenalin nih sama adik-adik. Sepertinya adik-adik ada yang baru lihat kah? Atau sudah sering lihat? Atau udah kenal? Itu Bang Ando kah? Oh iya. Ya betul, itu Bang Ando. Mungkin Oke, mungkin yang lain belum tahu kakak-kakaknya bisa kenalan ya. Ini namanya Kakak Citra. Hai. Oke, kalau ini namanya Abang Ando ya. Hai Kak Citra. Ya. Hai juga. Ya, adik-adik bisa bedain ya. Ada dua Kakak Citra ya di sini. Lah. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik? Mau tahu nih kakak kabarnya? Baik. Wah, udah pada ujian belum ini? Udah. Oh, udah. Bagaimana? Bisa? Udah. Ngerjain? Bisa. Oke, sudah. Berarti mau libur nih. Aduh, mau libur sama mau Natal. Semuanya pada seneng ya menyambut Natal. Senang banget. Wah. Senang. Nanti dapat kado enggak? Dapat lah. Kakak dikasih nggak ini? Kakak-kakak cegunya dikasih enggak? Enggak ada gerakan. Enggak. Aduh, sedihnya. Kakak cegunya enggak dapat nih. Berarti udah pada siap nih ya kan? Sudah pada semangat tadi kita sapa-sapa, kabarnya juga udah wah luar biasa ya. Ujiannya juga udah selesai semua. Jadi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo, semuanya udah siap untuk memulai ibadah kita? Mana suaranya nih? Wah, siap. Siap. Oke, wah good kakak. Mereka udah pada siap nih kakak. Oh, kita mau sama-sama muji Tuhan? Iya.
Oke, kita mau sama mulai ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Bagaimana ini sikap berdoa? Ayo ya, betul. Lipat tangannya, tutup Mata. Iya, oke. Semuanya sikap berdoa ya. Kita mau sama-sama berdoa. Oke, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Bapa. Kami berkumpul Tuhan, walaupun kami terpisah tempat Bapa, tapi tidak membatasi setiap kami maupun adik-adik Bapa bersukacita Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau memimpin setiap kami Tuhan, kami merasakan dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, terima kasih buat pernyataan-Mu buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, Amin. amin. Oke, udah pada siap ya, kita mau sama-sama muji Tuhan? Siap. Wah, mana suaranya? Saya siap Kak. Siap. Oke, kita mau bangkit berdiri, adik-adik boleh berdiri. Kita mau, Boleh. kan kita anak Tuhan, kita mau menunjukkan kalau kita tuh selalu sukacita, ya kan? Dengan apa? Hati yang senang. Oke, kita mau sama-sama nyanyi hati senang. Oke, silakan bangkit berdiri. Oke, untuk yang mic-nya bisa ditutup dulu, nanti waktu kakak ajak ngobrol boleh dinyalakan lagi ya. Oke. Oke, bisa adik-adik ekspresikannya gimana hati senangnya ya, bisa mungkin tersenyum atau apapun ya. Nah, kita sama-sama nyanyi hati senang. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Kita bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke, sekarang kita katakan hati senang ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke, kita mau terus bersukacita ya adik-adik. Gimana? Penuh sukacita adik-adik, mana nih suaranya? Ya. Iya. Oke. Gimana ini minggu lalu ada ayat hafalan enggak? Kakak mau tanya. Ada. Ada. Di mana ayat hafalannya? 1 Korintus 12 ayat 27. Oke, terus siapa yang hafal? Saya. Oke. Saya. Siapa kakak yang angkat tangan tuh kakak?
banyak saya ini. Ayo. Oke, Oke. Bentar ya. Oke, yang sikapnya tenang, dia bagus. Nanti kakak tunjuk duluan nih. Coba ya sikapnya yang baik dulu. Kakak, kita mau siapa dulu nih? Radinka. Oh, Radinka. Coba Radinka. Silakan Radinka. Ayat hafalannya. 1 Korintus 12 ayat 27 yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bagaimana ini kakak? Bener nggak? Betul nggak? Ya, betul. Oke. Good job buat Radinka. Selalu pegang ya perkataan firman Tuhan yang tadi sudah dihafal. Nah, oke, selanjutnya tadi siapa ya yang tadi angkat tangannya tadi ya? Elita. Oh, ada. Ada Oh, banyak kakak. Oke, ada banyak ya. Irsa, Oke. mau enggak? Oke, sekarang yang cowok ya. Oke. Oh, Jose dari tadi belum tangannya belum turun-turun. Oke, Jose silakan. 1 Korintus 12 ayat 27 yang berbunyi, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu juga anggota-anggotanya. Sepertinya ada yang sedikit miss deh. Coba diulang lagi pelan-pelan, tenang. Masing-masing. Coba diulang dari awal. Ayo, yang lain sebelum nanti kakak bolehkan bicara di mute dulu ya. Oke. Jose boleh diulang lagi Jose. Dari awal pelan-pelan. Silakan Jose. Halo. Oh, Jose mungkin nanti lagi. Oh, ya, Jose sudah ingat? Tadi Jose masih salah. Jose udah siap? Oh, belum ya. Nanti Jose diulang lagi ya. Oke. Oke, Joiner nih udah angkat tangan juga. Oh, kan. Jose nanti. Semua adalah tubuh Kristus Heeh. dan kamu masing-masing anggotanya. Adalah anggotanya. Oh, iya. Good job, Jose. Oke, selanjutnya Joiner. Silakan. Kamu semua adalah tubuh Oh, Kristus. tunggu dulu Joiner, ayatnya di mana? Selalu bersemangat. Lupa ayatnya. Ya. Ayatnya lupa, cuman bunyinya Waduh. aja. Aduh, gimana nih kakak nih? Ayo temannya ingetin. Nah tadi yang sudah hafal 1 ingetin. Korintus ayat 12. Ya, 1 Korintus 12 ayat. Ayat 27. Ya. Silakan disebutkan bunyinya. Dan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, good job Joiner. Selanjutnya, mana ini angkat tangannya? Mana tangannya nih? Oke, ada Gilbert. Silakan Gilbert. Ayo yang lain di mute dulu. Biar temennya kedengaran. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, good job Gilbert. Thank you. Oke, selanjutnya. Waduh. Silakan. Ya, Kak. Oke, silakan Elita. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, good job Elita. Oke, selanjutnya. Bisa lagi mau, Kak? Oh, wait ya. Temannya dulu. Randy dari tadi angkat tangannya. Randy, silakan. Dari tadi angkat tangan. Joshua.
Tirsa mau, Kak. Ya, ya sabar ya. Kita ganti-gantian dulu ya. Oke, silakan. Tadi Randy. Ya, Randy. Ya, silakan yang langsung gerombolan. Silakan sama-sama Gary, Rere, Randy, Brian, silakan. Langsung sama-sama semua. 1 Korintus ayat 27. Kamu semua adalah Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wah, good job. Oke, yang lain nih. Mana lagi nih yang belum? Mana tangannya diangkat yang belum? Oke, Joshua. Ya, Joshua dulu ya. Silakan Joshua. 1 Korintus 12 ayat 27. Ya, bunyinya apa, Joshua? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. ya, good job Joshua. Selanjutnya, mana lagi ada Yelsi? Ya, Yelsi belum. Ya, Tirsa dulu. Tirsa udah open mic. Sorry. Tirsa. Pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing adalah anggotanya. Ya, good job. Yelsi, Tirsa. Selanjutnya Tirsa, silakan. Iya, nggak apa-apa. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yeay. Good job Tirsa. Masih ada yang belum nih? Atau sudah semua? Oke, ada Irel? Irel siap hafalan? Oh ya. Oke, semuanya sudah. Oke, yang belum buka kameranya boleh dibuka. Oke, kameranya boleh dibuka ya. Yang belum dibuka. Oke, di mute lagi ya anunya, mic-nya. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Masih semangat? Masih. Oke, kakaknya aja semangat. Adik-adik juga semangat nih. Semangat. Masih. Oh ya, masih semangat. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Oke, kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Oke, kita mau tunjukkan bagaimana Tuhan begitu baik buat setiap kita ya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
baik ya buat setiap kita. Amin. Ya, Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Kita bisa ujian, lewatin ujian sama Tuhan, oke? Adik-adik kita mau sama-sama belajar lagu baru nih. Atau adik-adik sudah ada yang pernah dengar? Lagunya Big or Small. Sudah ada yang pernah dengar? Ada suaranya? Saya. Oh, sudah ada. Oke, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Ada berapa teman kita belum tahu. Oke, lagunya Big or Small. Oke, ikutin kakak ya. Ada gerakannya juga. Oke, kita sama-sama belajar ya. Kita pelan-pelan belajar. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Gimana adik-adik? Udah bisa lagunya atau mau belajar sekali lagi? Mana Belajar sekali lagi. Oke. Belajar sekali lagi. Oke, bangkit berdiri ya, ikutin gerakannya kakak juga ya. Kita mau sama-sama ekspresikan sukacita kita bersama Tuhan. Kalau big berarti badannya gede ya, big. Begini ya. Oke, kalau small berarti kecil. Kecil. Kalau short berarti pendek ini kita mau pendek. Short. Oke, jadi kakak ulangin ya. Kalau pas big badannya gede. Big. Oke, badannya besar. Terus kalau small badannya kecil. Short pendek, kalau tall tinggi. Oke, kita mau sama-sama belajar lagi. Diikutin ya gerakannya, kakak lihatin nih. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, sudah bisa ya? Sudah pada bisa? Bisa ada suaranya? Bisa. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oke, kita sama-sama nyanyikan yuk, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan
silakan duduk adik-adik. Ya, bersama Tuhan kita bisa ya. Oke, kita mau sama-sama berjalan bersama Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk, silakan duduk. Oke, sikap. Kita mau datang lebih lagi dengan Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita tenang. Kita mau datang lebih lagi sama Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
mengucap syukur buat Tuhan. Kita memperkatakan kebaikan Tuhan, buat pernyataan Tuhan buat setiap adik-adik, buat setiap kita. Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kita. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Ya Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Ya Yesus, mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan buat setiap kita. Kita puji Allah kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Allah kita. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Ya Yesus. Terima kasih Yesusku. Mari kita perkatakan, adik-adik belajar untuk memuji Tuhan, adik-adik belajar untuk menyembah Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus, kita katakan terima kasih. Ya Yesus, Engkau baik buat saya Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan, Kau memenuhi setiap adik-adik Tuhan, Kau setiap memenuhi setiap anak-anak Tuhan. Yes Tuhan, mereka lebih lagi merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan, kita katakan lebih sungguh Bapa, Engkau sungguh baik buat setiap kita. Yes Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat setiap kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan begitu besar Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau memenuhi setiap anak-anak Tuhan, mereka penuh dengan sukacita Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu luar biasa mencintai setiap kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan begitu besar buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh-Mu yang ada dalam setiap kami Tuhan, berikan kami kuasa Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, kami menjadi anak-anak Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindukan Tuhan firman-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa. Engkau yang mengajari Tuhan setiap adik-adik Tuhan, anak-anak Tuhan untuk mengerti Tuhan apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberi pengertian Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang memimpin, kakak yang akan bagi sharing Tuhan, Engkau yang memenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Ya Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk sama-sama Tuhan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik silakan duduk. Sudah duduk ya. Kita mau sama mendengarkan firman Tuhan ya. Disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya ya. Sudah ada sama adik-adik. Oke adik-adik, selamat dengarkan firman Tuhan. Sebentar ya adik-adik. Gabung aja, mau meramaikan. Cukup. Biar rame. Pakai pasang mic ya. Wes. Ya, aku dari dapur dong ya. Iya, iya. Gimana ini sudah? Dua, tiga. Gimana ini? Mana bisa? Ah, anaknya memang harus ditolak. Sama-sama tapi adik-adik yang di rumah nggak bisa makan di sini ya, di rumah. Aduh, ya. Sorry ya adik-adik. Ya, sorry ya. Jadi maaf ya. Jadi kakak tuh punya kue. Kakak itu habis bikin kue, nggak bikin. Jadi lebih tepatnya beli kue. Ini kakak beli roti. Cuma kakak ternyata rotinya 1, 2, 3. Kayaknya enak itu Kak. 3 orang tadi, satunya kakaknya mana ya? Iya, kan ada kakak satunya. Oh, jadi ada satu kakak satunya, tapi ya kakaknya lagi di belakang. Jadi ada 2 roti nih kakak ini, ada 2 roti. Kita mau makan roti, cuma orangnya 1, 2, 3. Kira-kira kalau ada 3 orang, cukup nggak kalau 2 roti? Aku mau yang banyak, adik-adik, menurut adik-adik, cukup nggak 2 roti untuk 3 orang? Nggak cukup ya, kakak kalian maunya pasti nggak mau, ada yang mau 1, terus Aku mau 2. nah dia mau 2, gimana dong kakaknya? Kakak nggak dapet kalau kayak gini, cuma rotinya cuma ada 2. Aku mau yang banyak. Solusinya bagaimana ini? Bingung kakak? Tolong dong, kakak hand sanitizer-nya, kan kita harus makan itu Belah pakai 2. hand sanitizer. Belah 2 rotinya. Nggak maunya dapat yang banyak. Bagi. Pakai mujizat. Bagi aja. Pakai mujizat. Aku nggak mau. Nih lihat nih kakak ini Pasti nih, kakak temanya namanya Kakak Citra tentang juga. 5 roti 2 ikan. Kakak Citranya, kakak Beli lagi
lagi, Jangan beli tebak-tebak lagi, dulu. beli lagi. Beli lagi aja. Yo. Nggak mau, aku maunya yang banyak. Ih, maunya dia banyak, sedangkan aku nggak dapat kalau dia mau satu-satu. Jadi Kamu solusinya cari adalah teman ah, sama Tuhan. solusinya adalah Beli sendiri, Kak. apa dek? Nggak ada uangnya. Benar, solusinya adalah beli sendiri di tit pakai Grab. Aku cari teman. Iya, iya, Aku iya, cari iya. teman. Endorse ya. Ya, jadi solusinya kita harus berbagi. Iya, solusinya adalah kita harus berbagi. Berbagi ya kakak-kakak. Jadi kita harus tetap berbagi adik-adik karena kita mau makan. Pakai hand sanitizer dulu kak, baru kita bagi. Nggak kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya kakak ya. Jadi solusinya kita harus berbagi. Oke, jadi rotinya ini ada 2, jadi harus dipotong. Langsung semuanya. Semuanya jadi nggak kenyang ya, tapi kita harus berbagi. Hand sanitizer-nya kak, tolong dipegang. Ya. Adik-adik semua mau? Mau. Mau. Nanti kalau kesini kakak Mau. Kenapa nggak dipesan lewat GrabFood aja? Oke. Ditraktirin. Mari kita berbagi dulu rotinya kak. Daripada kita ribut, tapi Kak Milda nggak mau bagi nih, lihat adik-adik bagaimana ini. Nanti kita kelahi lagi kalau nggak mau bagi-bagi. Kak, kita harus berbagi. Berbagi itu indah. Sama. Rekayasa ini. Tahu nggak sore hari ini kakak mau cerita apa? Rekayasa. Mau cerita apa? Ambil rotinya kak. 5 roti dan 2 Potek. Bagi kita kak. 5 roti dan 2 ikan. Wah, ketahuan deh. 2 roti 5 dan roti dan 2 ikan. ikan. Ya kan? Iya. Oke, karena ada kakak-kakak yang lainnya, jadi 1 roti ini buat kakak yang di sini. Ya, oke ya. Jadi itu kan kita bagi ya. Jadi semuanya biar Ya, ya betul. Berdoa dulu ya. Nah, hari kita udah berdoa. Nah, jadi sore hari ini, maaf bedek adik kakak punya sebentar. Sore hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman-Nya di Markus pasal 6. Bawa Alkitabnya enggak? Ayo, Buka Alkitabnya. Alkitabnya dibuka. Buka Alkitabnya, buka Markus pasal 6. Jangan ambil Alkitab dulu ya. Makasih ya kakak-kakak. Jadi kita nggak kelahi lagi masalah roti, kita sudah makan roti. Kita buka Markus pasal 6. Markus itu di perjanjian baru. Markus pasal 6 ayat 34 sampai sampai 42. Tapi sebelum kita baca, kakak mau sampaikan hari ini tuh kita belajar yang namanya Tuhan itu yang mencukupkan. Coba temanya sore hari ini adalah Tuhan yang mencukupkan. Coba sebutkan sama-sama. Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang mencukupkan. Sekali lagi, lebih. Tuhan yang mencukupkan. Amin. Tuhan yang mencukupkan. Mencukupkan. Ya. Sip. Ya, jadi Tuhan yang mencukupkan. Jadi sore hari ini temanya adalah Tuhan yang mencukupkan. Nah, sama dengan ceritanya. Kalau tadi sudah ditebak di awal adik-adik, 2 roti 5 ikan. Itu benar. Karena di sini Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. Tapi kita tidak kita melihat kebenarannya ya. Tuhan mencukupkan dalam segalanya. Ya, coba kita baca kebenaran firman-Nya dulu. Markus pasal 6 ayat 34 sampai 42. Oke, kakak bacakan ya, disimak ya. Adik-adik bisa ikuti juga bacanya di rumah. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak,
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, jadi ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini lagi pergi ke desa, ya, cerita singkatnya pergi ke desa, dan akhirnya Tuhan Yesus di sana juga banyak orang yang mencari-cari Tuhan, kayak gitu ya, karena mau didoakan, terus mau minta didoakan, terus mau minta disembuhkan, seperti itu, terus mau mendengar apa sih yang Tuhan ajarkan, kayak gitu. Banyak orang yang mencari Yesus. Nah, kondisinya kalau cerita di Alkitab, orang-orang yang pada mengajar Yesus ini kan banyak, sangat banyak ya. Kakak nggak bisa terhitung lah kalau di situ jumlahnya kan kira-kira mungkin beribu-ribu orang kali ya, kayak gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di sana, mereka cari, wah, ini ada Tuhan Yesus di sana, diikuti di sana diikuti, kayak gitu ya. Akhirnya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi, dia juga mau ikut pergi. Nah, tapi kan di sini kita lihat ya, ternyata banyak orang yang kira-kira yang mengikuti Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan akhirnya mereka mau terus ikuti Tuhan, kemana-mana Tuhan pergi ikut, ya. Dan pasti kondisinya orang-orang ini belum makan, ya kan, seharian ikut itu dengar belum makan, ya kan. Jadi dia ikuti kemana Tuhan pergi, ke sana ikut, gak ada sempat waktu makan, dia gak mau kehilangan Tuhan Yesus, ya. Nah, akhirnya Tuhan punya hatinya tuh tergerak berbelas kasih, karena orang-orang ini orang-orang yang pengen mendengar kebenaran gitu, ingin didoakan, ingin yang ikut pengajarannya Tuhan Yesus tuh bagaimana sih, aku rindu gitu, mau mengenal Tuhan Yesus nih bagaimana, ya. Akhirnya Tuhan mengajar lagi kepada orang-orang ini ya, kalau diceritakan mengajar, berbagi cerita lah ya, kayak kita komsel tuh gitu ya. Jadi, nah di situ akhirnya Tuhan tuh bertanya, mereka ini kira-kira udah makan belum ya, mungkin merasa berbelas kasihan kayak gitu, berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengikuti dia, kayak gitu. Jadi habis itu kira-kira gimana kalau cuma ada 2 roti ikan dan 2 roti kayak gitu dan 5 ikan kayak gitu ya, gimana caranya untuk Tuhan juga berpikir kalau pergi suruh muridnya ke desa sebelah lebih jauh lagi kayak gitu ya, dan akhirnya dengan roti yang ada ya Tuhan mengucap syukur, dan di situ terpenuhi kan, semuanya makannya sampai kenyang kan, di ayat 42 bilangnya makannya sampai kenyang, nggak ada lagi yang ada masih sisa ataupun berlebih lah, bahasanya bukan sisa, berlebih, itu berlebih sampai 12 bakul untuk kira-kira 5.000 orang. Nah, yang kakak mau sampaikan sore hari ini adalah Tuhan itu pasti mencukupkan, bahkan dalam kehidupan kita Tuhan juga mencukupkan kayak gitu. Dalam di kondisi kita
kita ini kan semua sekolah ya, nggak ada yang kuliah kan? Ya maksudnya belum kuliah lah, adik-adik masih sekolah. Ya kakak yang di sana-sana berkuliah. Kalau adik-adik ini kan sekolah. Ya kadang-kadang pasti berpikir, ih bisa nggak ya aku nanti sekolahnya sampai dapat gelar sarjana, sampai pendidikan tinggi kayak gitu. Terus aku aja kalau ngelihat kondisiku, aku nih nggak pintar gitu ya, mungkin punya pemikiran seperti itu. Ih kan kalau kita mau kuliah itu kan harus pintar ya kan, katanya gitu kan. Kalau kita dengar, ih kamu nggak pintar, mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak atau siapapun teman-teman kita, ih kamu tuh nggak pintar, perkalian aja nggak hafal misalnya, sering dibilang gitu waktu kita di sekolah. Nah jangan pernah mendengarkan kata-kata teman itu gitu ya, teman-teman kita, tapi dengar kebenarannya bahwa kita di dalam Tuhan itu pasti bisa. Kayak lagu tadi itu kan, kita pasti bisa bersama Tuhan kayak gitu. Amin ya. Jadi terus juga waktu kita punya cita-cita, percaya Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan akan cukupkan kayak gitu. Waktu kita punya bercita-cita, ya aku nanti mau jadi pilot Kak. Amin, jadi pilot ya. Walaupun kita tahu mungkin kendalanya, kalau jadi pilot itu kan harus begini kayak gitu. Jangan berpikir dulu aku harus, tapi berusaha belajar kayak gitu, adik-adik belajar dan berdoa gitu kepada Tuhan. Waktu kita tahu Tuhan pasti kebenarannya, Tuhan akan cukupkan. Sama dengan Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan juga akan mencukupkan dalam kehidupan kita kayak gitu. Apapun itu kayak gitu. Kalau kita mau lihat kondisi kita, mungkin adik-adik, kayaknya saya dulu, kakak gitu juga, kayaknya dulu saya nggak sampai perguruan tinggi kayak gitu. Kalau melihat kondisi, karena kakak juga bukan orang yang sangat pintar dan bukan pintar-pintar amat kayak gitu. Sulit sekali untuk menembus ujian perguruan tinggi, tapi saya bersyukur kayak gitu. Bahkan waktu kakak juga lulus kuliah, kakak bersyukur kayak gitu. Jadi nanti adik-adik harus datang di acara sarjananya kakak ya gitu. Jadi kalian harus lihat. ya. Jadi kita harus punya mimpi yang besar gitu. Tuhan pasti akan cukupkan gitu. Begitupun dengan orang-orang yang Tuhan punya yang seperti di firman ini, Tuhan beri makan dengan 2 roti 5 ikan, semuanya juga tercukupi gitu. Sama dengan di kehidupan kita harus percaya kayak gitu adik-adik, bahwa Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan di hidup kita kayak gitu. Di sekolah kita, di mana lagi, waktu kita di keluarga kita, mungkin kita melihat kok hari-hari ini waktu masa pandemi kita mungkin lihat kok ada yang kita lihat mungkin papa saya jadinya kerjanya nggak menentu, mama saya jadinya harus semakin bergiat lagi kayak gitu, bekerja kayak gitu. Percaya firman Tuhan yang dibagikan sore hari ini. Coba kita buka lagi satu kebenaran di Matius pasal 6. Matius itu juga di perjanjian baru. Matius pasal 6 ayat 11. Kita mulai dari ayat 9 ya. Ayat 9 sampai ayat 11. Kakak bacakan ya. Adik-adik bisa baca juga di rumah. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saya ulang ya, saya salah. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi waktu kakak juga baca firman ini, kakak renungkan kayak gitu adik-adik, Bapak itu tahu memberi yang terbaik kepada setiap kita anak-anaknya. Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan dulu. Pertanyaannya, siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan. Ya jadi kakak lihat dulu, mana angkat tangan semuanya? Sudah? Oke, angkat tangan. Ya berarti semuanya anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita jadi anak-anak Tuhan,
Bapak itu tahu kayak gitu. Nah, Bapak itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya Elita, Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhannya Michelle, Jose, Joyner gitu. Terus siapa lagi? Gilbert, Irel, Yelsi, Radinka, Tirza, Randy, Rere, semuanya anak-anak sekolah minggu tahu Tuhan itu kayak gitu. Dengan bagian kita itu adalah meminta dan berdoa ya kan, seperti di ayat Matius di atasnya itu di pasal 9, 8, 7, 6. Kita harus berdoa, kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus berdoa kepada Tuhan kayak gitu. Kita harus bukan hanya berdoa adik-adik, tapi kita Tuhan tuh tahu gitu dalam segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik kayak gitu hari-hari ini. Dalam sekolahnya, oh Tuhan, waktu saya nggak pintar Tuhan, saya percaya saya belajar, saya pasti bisa, ya kan? Waktu saya nggak tahu jawabannya, tapi saya belajar untuk jujur tidak menyontek Tuhan dalam ujian saya Tuhan. Itu kan mantap banget gitu ya. Kita berusaha kayak gitu, sudah belajar, berdoa, percaya deh Tuhan akan beri yang terbaik. Tapi kalau kita cuma berdoa nggak belajar, apa hasilnya kayak gitu ya adik-adik. Ya jadi sama dengan firman sore hari ini gitu, bukan hanya tentang 5 2 roti kita makannya. Ya. Kenapa Radinka? Suaranya? Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut nanti kita tegur-tegur. Ya, oke. Ya. Oke, sip. Ya, jadi kita kakak lanjut ya. Jadi waktu kita tahu ya, Bapak pasti akan beri yang terbaik, masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap anak-anaknya, ya kan? Kayak gitu. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu kebutuhan kita dalam kehidupan kita sampai nanti. Sampai kapan? Sampai saya lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMA atau SMK atau perguruan tinggi. Ya, Tuhan beri yang terbaik, bahkan pekerjaan yang baik kayak gitu. Ya, kakak juga bersyukur kayak gitu. Waktu kakak juga sekolah gitu. Sekolah dulu tuh kakak itu juga sulit lah. Sulitnya dalam artian kakak nggak pintar sekolah dulu. Sekolah kakak bukan kakak yang hebat-hebat banget, masih banyak yang hebat dari kakak kayak gitu. Bahasanya ya gitu, tapi kakak juga berjuang untuk, karena kakak sekolahnya dulu SMK. Kalau dulu SMK ya sekolah menengah kejuruan gitu ya. Jadi kakak sekolah menengah kejuruan itu sulit, karena kakak di bidang obat-obatan kayak gitu. Ya, farmasi. Jadi waktu kakak nggak tahu dulu itu artinya apa sih farmasi itu gitu ya, nggak tahu gitu. Dan kakak itu mungkin saking karena nggak tahu gitu, jadi harus banyak belajar, nilainya juga nggak bagus-bagus amat, sampai kakak kelas 2, kelas 3 kakak lulus, bagus nilainya, bersyukur kayak gitu, terus masuk perguruan tinggi, nggak pikir juga sebenarnya, punya sih keinginan untuk berkuliah, tapi karena ngelihat sulitnya untuk tesnya itu, jadi akhirnya ya banyak belajar juga, banyak berdoa juga, akhirnya lulus. Oke. Ya itu jadi adik-adik juga harus punya pengharapan ya kayak gitu, untuk terus semangat terus dalam sekolahnya, ulangannya ya, kalau yang belum ulangan semangat belajarnya ya. Terus juga kalau apalagi kalau kita nggak pintar harus banyak belajar, bukannya nggak pintar sih, maksudnya harus banyak-banyak belajar supaya juga semakin pintar kayak gitu. Ya, adik-adik, oke. Jadi seperti itu sore hari ini, ya. Jadi kita harus jadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu, oke? Oke? Ya, siap. Jadi ayat hafalannya kakak kasih, coba buka di Matius pasal 6 tadi, ya. Jadi sambil dicatat ya adik-adik, jadi nggak diulang, kalau misalnya lupa, mau meyakinkan lagi, tanya sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Jadi ini dicatat, kalau punya pulpen, punya buku tulis atau kertas, dicatat. Buka Matius pasal 6. Sudah. Ya, sabar ya. Sudah.
Sampai di sini ya, kakak bacakan ya. Dari ayat 11-nya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kedengaran ya? Matius pasal 6 ayat 11. Oh, salah. Matius pasal 7. Sorry. Matius pasal 7 ayat 11. Salah lihat kakak. Matius pasal 7 ayat 11. Sudah ya? Itu di layarnya ada tuh. Bisa nggak kira-kira ini dibaca? Bisa nggak adik-adik kakak mau dengar? Yang hafal tadi kayak Radinka, kira pasti bisa lah ya. Bisa ya? Mana jempolnya? Kasih lihat dulu jempolnya, bisa ya? Berarti hari Minggu nanti sudah bisa diusahakan bisa untuk mengingat ayat hafalan ini ya. Bukan hanya menghafal tapi mengingat juga ya. Sip? Oke. Itu aja. Adik-adik buat sore hari ini terus semangat sekolahnya ya, semangat terus ujiannya ya, belajar yang rajin. Kalau disuruh mamanya tanpa disuruh udah harus belajar ya. Oke? Adik-adik yang belum bersekolah semangat terus ya, semangat belajar juga ya, jangan lupa belajar, jangan banyak main juga adik-adiknya ya. Oke? Itu aja buat sore hari ini. Sini kakak-kakak semuanya. Kita mau apa ini? Mau dance. Halo adik-adik. Mana nih? Halo. Halo. Hai. Oke, bagaimana firman Tuhannya tadi? Mana suaranya nih? Memberkati, Kak. Oke, sangat memberkati ya. Hai. Coba siapa nih yang mau bercerita tadi? Apa sih yang didapat tadi firman Tuhannya? Coba, siapa yang berani nih? Pas semuanya berani, anak-anak Tuhan semuanya berani. Coba kakak mau dengar. Tadi kakak Citra bagi apa? Oh, bukan kakak Citra ini ya. Kakak Citra satunya. Coba siapa ini? 5 roti dan 2 ikan. Oh, satu-satu dong. Kok semuanya pada ngomong, tak dengar. Ayo, coba yang duduk yang baik dulu. Oke, silakan. Coba, Joiner. Dari Joiner. Coba apa tadi yang Joiner dapat tadi waktu sharing firman Tuhan? Mana suara Joiner? Halo Joiner? Mau mementingkan orang lain. Oke, mau mementingkan orang lain. Contohnya gimana ini? Coba kasih contoh biar kakak paham. Kalau ada orang yang jatuh, lebih baik selamatin. Oke, kalau ada orang jatuh diselamatin, jangan diketawain dulu ya. Biasanya diketawain. Enggak ya? Iya. Oke, good boy. Berarti diselamatin dulu ya, jangan diketawain. Aduh, jatuh. Jatuh. Enggak gitu ya? Ya, Kak. Oke, good. Yang lain nih, mana lagi? Dari cewek satu lagi deh. Yang cewek, siapa ini yang berani? Ayo, cerita apa yang didapat tadi? Tuhan yang mencukupkan. Oh, dari Elita saling mencukupkan. Coba gimana contohnya saling mencukupkan? Kakak kurang paham nih, coba kasih contoh. Tuhan mencukupkan kepenuhan kita. Keperluan kita. Ah ya, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita ya. Jadi nggak khawatir lagi ya, nggak cemas ya waktu
Ini gimana ya nih mau sekolahnya mau ajaran baru nih, aku belum beli buku, belum beli tas, belum beli sepatu, tapi waktu kita percaya pasti Tuhan yang cukupkan. Jadi mau belajar Tuhan yang pasti cukupkan. Oke. Good buat Elita. Oke, terima kasih buat adik-adik. Nah, berarti waktu kakak yang bagi sharing, berarti kita mau dengar lebih sungguh-sungguh lagi. Oke adik-adik, untuk kita mau persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya ya. Oke? Mana suaranya nih? Oke. Oke, sambil kita menunggu persembahan, kita mau nyanyikan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Buat berdoa buat persembahan. Untuk Kakak Citra, pimpin kita menutup pertemuan kita. Oke, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kebenaran yang hidup bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, kami mau menjadi anak yang mencintai firman-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang kami dengar Tuhan itu tidak berlalu begitu saja di dalam setiap kami, tapi itu semakin membuat kami belajar Tuhan, dan merema di dalam setiap hati kami Tuhan, agar kami belajar dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak takut Tuhan, bahkan kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, dan kami juga sudah memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang harum Tuhan bagi Engkau Tuhan, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, melalui apa yang kami beri Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Bahkan saya berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu ceria. Berikan setiap adik-adik kami Tuhan, bahkan yang sudah ujian, yang selesai, dan bahkan yang mau ujian lagi Tuhan untuk dalam sekolah mereka. Tuhan beri yang terbaik kepada setiap adik-adik. Biarlah adik-adik ini juga belajar dengan rajin, dengan giat Tuhan dalam menghadapi ujiannya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan bagi adik-adik juga yang dalam masa kembang tumbuh mereka Tuhan. Tuhan berkati
kembang tumbuh anak-anak ini Tuhan, supaya Tuhan juga melimpah-limpahkan kasih karunia dan anugerah bagi setiap adik-adik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah selesai ibadah minggu ceria kami Tuhan, dan kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke, sudah selesai minggu ceria kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu ceria kita di minggu depan ya adik-adik. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, ayat hafalannya diingat ya. Tadi di Matius pasal 7 ayat berapa? 11 ya. Ya, jadi jangan sampai lupa. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Semuanya masih apa lagi yang ditunggu ini? Masih apa yang ditunggu ini? Ya, jadi tugasnya jangan lupa ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat hari ini ada temannya yang nggak hadir, diingatkan ya supaya bisa nonton siaran ulangnya di YouTube. Oke? Oke. Terakhir kita mau foto ya kan? Pasti tunggu-tunggu foto kan? Pasang wajahnya yang senyumnya yang manis ya. Kameranya dibuka, kalau kameranya belum dibuka on dulu kameranya ya kan. Kita mau foto sama-sama. Ayo kameranya dibuka, kita mau foto. Foto. Kasih gaya yang paling keren. Gimana gini gayanya? Gimana Kak? Oke, sudah Kak. Apa deh? Oh, si Radinka. Radinka, buka kameranya. Ayo foto Kak, berdiri Kak. Udah. Bagaimana nih diarahkan ya Kak? Tunggu aba-abanya ya Kak. Adik-adik semua tunggu aba-abanya dari Kakak. Ayo yang belum buka kamera, kameranya dibuka. Kita mau foto. Sudah? Kelihatan kakak ininya? Kakak Ando maksudnya, kakak ininya. Dari sini. Oh. Kakak hitung ya. Sudah ya? Dari situ ya. Oke. Siap ya? Aba-aba dari kakak. Kemana? Sini. Ke sini. Ya, sini. Oke. Dalam hitungan ketiga nanti ya. Oke? Bergaya ya. Bergaya ya. 1, 2, 3 senyum. Udah ya Kak? Sekali lagi. Sekali lagi gayanya yang paling paling wow lah ya. Tunggu bentar. Oke? Kita bilang apa ini? Oke, sudah ya. Tuhan Yesus baik ya. Oke, kita bilang Tuhan Yesus baik. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Oke, sudah. Oke, adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Ayo jangan Saman, mau Natal. Dadah. Kita sebentar lagi mau Natal, nanti kita mau beri persembahan pujian lah ya dari nanti akan via WhatsApp oleh kakak-kakaknya ya. Nanti kita kirim video nyanyi, nanti kakak-kakaknya akan kasih tahu mau nyanyi lagu apa, oke? Dadah. Dadah, see you again. Dadah. Dadah Irel, lucu sekali kamu Irel. Semuanya sampai Semuanya. Dadah kawan. Lovely. Bye Dadah Irel. bye. Bye. Bye bye. Bye. Dadah Irel.
Nyanyi udah. Apa kita nyanyi? Big or small, short and tall, someone is